Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Wulan Munggaran dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Semester 4 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Dalam memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Konsep Dasar dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Fajar Nugraha MPD. Di sini saya akan menganalisis buku Bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 2 tema Kawan Seiring dalam perspektif unsur kebahasaan dan sastra. Selanjutnya, identitas buku. Judul buku Bahasa Indonesia, tema Kawan Seiring kelas 3 SD bab 2 halaman 31 sampai 56. Penulis Ana Faridaka dan Helva Nur Hidayah. Selebihnya seperti demikian. Selanjutnya, analisis sastra anak atau penggolong sastra anak yang dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya pemikiran simbolis anak, pemikiran semantik, dan kemampuan simbolis anak. Pemikiran simbolis anak adalah kemampuan anak untuk menggunakan simbol seperti kata-kata, gambar, atau tanda untuk mempresentasikan objek, peristiwa, atau konsep dalam pikiran mereka serta untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pemikiran semiotik mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menggunakan tanda atau simbol untuk mempresentasikan ide, objek, atau konsep dalam komunikasi dan interpretasi. Kemampuan simbolis anak adalah kemampuan mereka untuk menggunakan simbol atau representasi seperti kata-kata, gambar, atau tanda lainnya untuk mengkomunikasikan ide, objek, atau peristiwa dalam pikiran mereka dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Berikut analisis pemikiran simbolis anak ditemukan pada halaman 31 sampai 35 dan 46 sampai 50. Untuk halaman 31 sampai 35, halaman-halaman ini memuat cerita pembuka yang memperkenalkan tokoh-tokoh utama dan situasi yang menggambarkan persahabatan dan kerjasama. Ilustrasi yang mudah dikenali anak-anak seperti bermain atau belajar bersama. Bisa dilihat pada cover bab 2 tersebut, gambar yang menunjukkan anak-anak sedang bekerja sama. Membersihkan ruangan kelas, ada yang sedang sapu-sapu, merapihkan bangku, dan menyusun buku ke dalam rak. Kemudian gambar kedua, anak yang sedang bermain bola basket bersama. Dan yang ketiga, 4 dan 5, anak sedang belajar bersama. Selanjutnya, pada halaman 46 dan 50, merupakan cerita tambahan yang lebih kompleks yang memperkenalkan situasi baru di mana tokoh-tokoh harus menunjukkan empati dan pengertian. Ilustrasi tambahan menggambarkan situasi baru dan lebih kompleks seperti menyelesaikan konflik atau bekerja sama dalam proyek besar. Dapat dilihat pada gambar pertama menunjukkan kerjasama anak-anak untuk melakukan penjualan kue di istana sekaligus bermain. Kemudian, gambar kedua, anak dengan kompak bermain bersama dalam kompetensi atau lomba sepak bola. Bersurak teman yang lainnya memberikan dukungan. Dan gambar ketiga merupakan bentuk empati dalam saling membantu, seperti seorang anak yang menemukan dompet dan mengembalikan kepada pemiliknya. Selanjutnya, pemikiran semiotik ditemukan pada halaman 36 sampai 40 dan 51 sampai 55. Untuk halaman 36 sampai 40, dialog dan narasi, dialog antar tokoh yang menggambarkan bagaimana mereka berkomunikasi dan bekerja sama. Narasi yang mendeskripsikan tindakan dan perasaan tokoh-tokoh secara jelas. Simbol visual, penggunaan simbol visual seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh pada ilustrasi yang membantu anak-anak memahami emosi dan tindakan tokoh. Dapat dilihat pada gambar pertama, anak bermain pasir, membuat istana, kemudian anak sedang belajar bersama, anak sedang olahraga badminton, anak sedang bersih-bersih pel bersama, dan membaca, yang pastinya menunjukkan sebuah komunikasi yang baik. Sedangkan gambar kedua, anak sedang bernyanyi bersama dan seorang laki-laki mencatat penilaiannya.
Dan terlihat jelas dari kedua gambar tersebut memberikan ekspresi mimik muka ataupun bahasa tubuh yang beragam. Seperti gerakan tubuh dalam bernyanyi, tangannya mengepal seolah menandakan nada tinggi. Begitupun yang temannya satu lagi, tangannya menempel ke dadanya, menandakan penghayatan. Selanjutnya pada halaman 51-56, bahasa dan simbol. Penggunaan bahasa yang lebih kompleks dan simbol-simbol yang menggambarkan perasaan dan tindakan tokoh dengan lebih mendalam. Tanda-tanda visual. Tanda-tanda visual yang lebih halus seperti warna dan bayangan untuk menyampaikan nuansa emosi dan situasi. Dapat dilihat pada gambar pertama, anak sedang berada di perpustakaan, sedang membaca buku dalam sebuah instruksi untuk mengidentifikasi sebuah bacaan. Dan gambar kedua terlihat sebuah bayangan tubuh dirinya di belakang, itulah yang disebut dengan nuansa situasi. Sedangkan gambar ketiga ada bentuk titik-titik menuju poin selanjutnya, itulah yang disebut nuansa emosi dalam prosedur cara bermain bersama. Dan kemampuan simbolis anak, halaman 41-45. Aktivitas menulis, ya, tugas yang meminta anak-anak untuk menulis cerita pendek atau deskripsi tentang pengalaman mereka sendiri dengan teman-teman. Menggambar, aktivitas menggambar yang meminta anak-anak untuk membuat ilustrasi tentang konsep, kerjasama, dan persahabatan. Dapat dilihat gambar pertama, anak melatih kemampuan menulis dengan menebalkan. Gambar kedua, anak dapat menyebutkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam sebuah tabel berdasarkan simbol gambar yang ditunjukkan. Gambar ketiga, anak saling bertukar pertanyaan untuk menceritakan pengalamannya. Dan gambar keempat, anak dapat menyebutkan habits positif dalam konteks berteman baik secara tulisan ataupun gambar. Penggolongan berdasarkan perkembangan simbolik. Periode simbolik 6-12 tahun, cerita pada halaman 43 tentang petualangan dua sahabat di taman bermain, mengajarkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok. Penggolongan berdasarkan kognitif, intelektual, halaman 37 memiliki teka-teki dan permainan kata yang merangsang kemampuan berpikir kritis anak-anak. Moral, cerita pada halaman 50 tentang seorang anak yang mengembalikan dompet yang ditemukan mengajarkan pentingnya kejujuran. Kemahiran berbahasa. Pada halaman 51, anak-anak diajak untuk membaca cerita, mendiskusikan pesan moralnya, dan menulis ringkasan dengan kata-kata mereka sendiri, meningkatkan kemampuan membaca, berbicara, dan menulis. Selanjutnya unsur kebahasaan meliputi pertama fonologi, 2 morfologi, 3 semantik, 4 sintaksis, 5 wacana, dan 6 aspek mekanik. Fonologi. Fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diatur dan digunakan dalam bahasa tertentu. Fonologi berfokus pada pertama, fonetik artikulasi. Studi tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh organ bicara manusia. Halaman 31, kata kawan. Ya, konsonan plosif K dan W, vokal depan terbuka A. Halaman 32, kata bermain, ber dan main, konsonan plosif B dan M, vokal tengah E. Halaman 33, kata bersuara, ber dan suara, konsonan plosif B dan S, vokal tengah E. Halaman 34, kata bercerita, ber dan cerita, konsonan plosif B dan C, vokal tengah E. Halaman 35, kata bekerja sama, B, kerja dan sama, konsonan plosif B, K dan S, vokal depan E. Akustik. Akustik merupakan studi tentang sifat fisik bunyi-bunyi bahasa saat ditransmisikan melalui udara. Nah, halaman 31, frekuensi tinggi vokal A pada kata kawan. Halaman 32, frekuensi tinggi vokal I pada kata bermain.
Halaman 33 frekuensi tinggi vokal A pada kata bersuara. Halaman 34 frekuensi tinggi vokal A pada kata bercerita. Halaman 35 frekuensi tinggi vokal A pada kata bekerja sama. Auditoris. Auditoris merupakan studi tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima dan diproses oleh pendengaran manusia. Nah, halaman 31, penekanan pada kata seiring pada kalimat kawan seiring. Halaman 32, intonasi kalimat ajakan. Mari kita bermain bersama. Halaman 33, penekanan pada kata bersuara. Halaman 34, intonasi kalimat pertanyaan. Bercerita puisi apa yang kalian dengar? Halaman 35, penekanan pada kata bekerja sama pada kalimat cermati gambar anak-anak yang sedang bekerja sama. Nah, selanjutnya fonemik. Fonemik merupakan cabang dari fonologi yang mempelajari fonem, yaitu unit bunyi terkecil dalam suatu bahasa yang dapat membedakan makna kata. Fonemik fokus pada identifikasi dan analisis fonem dalam bahasa tertentu, serta bagaimana fonem tersebut berinteraksi satu sama lain dalam kata dan kalimat. Halaman 31, perubahan fonem K dalam kata kawan menjadi T dalam kata kawan, mengubah makna dari teman menjadi tertangkap. Halaman 32, perbedaan fonem B dalam kata bermain dan P dalam kata permain, yaitu merupakan kata hipotesis. Halaman 33, perbedaan fonem B dalam kata bersuara dan D dalam kata dersuara, kata hipotesis juga. Halaman 34, perbedaan fonem B dalam kata bercerita dan P dalam kata percerita, merupakan kata hipotesis juga. Dan halaman 35, perbedaan fonem B dalam kata bekerja sama dan T dalam terkerja sama. Morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dari unit-unit terkecil yang memiliki makna, yaitu morfem. Morfologi meneliti bagaimana morfem bergabung untuk membentuk kata, serta perubahan bentuk kata mengungkapkan berbagai makna dan fungsi gramatikal. Morfem bebas artinya morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata yang utuh dan memiliki makna. Morfem terikat artinya morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain untuk membentuk kata yang bermakna. Pada halaman 31, morfem bebas, kawan. Morfem terikat ber dalam kata berteman. Halaman 32, morfem bebas main. Morfem terikat ber dalam kata bermain. Halaman 33, yaitu morfem bebas suara, morfem terikat ber dalam kata bersuara. Halaman 34, morfem bebas cerita, morfem terikat ber dalam kata bercerita. Kemudian halaman 35, morfem bebas kerja, morfem terikat ber dalam kata bekerja sama. Proses morfologi. Proses morfologi adalah cara-cara di mana morfem bergabung dan berubah untuk membentuk kata baru atau mengubah kata yang sudah ada, seperti halaman 31, prefikasi ber pada kata teman menjadi berteman. Halaman 32, prefikasi ber pada kata main menjadi bermain. Halaman 33, prefikasi ber dari kata suara menjadi bersuara. Halaman 34, prefikasi ber dari kata cerita menjadi bercerita. Halaman 35, prefikasi ber pada kata kerja menjadi bekerja sama. Semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Semantik fokus pada bagaimana kata-kata, frasa, dan kalimat menyampaikan makna dan bagaimana makna tersebut difahami oleh penutur dan pendengar.
Makna leksikal dan gramatikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki oleh kata secara individual terlepas dari konteks kalimat. Ini adalah makna dasar atau kamus dari suatu kata. Makna gramatikal adalah makna yang muncul dari penggunaan kata dalam konteks gramatikal tertentu. Ini berkaitan dengan fungsi kata dalam kalimat dan bagaimana kata-kata tersebut berinteraksi satu sama lain. Pada halaman 31, makna leksikal, kata kawan berarti teman atau sahabat. Makna gramatikalnya berteman menunjukkan tindakan menjalin hubungan dengan teman. Halaman 32, makna leksikal, main, berarti melakukan aktivitas rekreatif. Makna gramatikalnya, bermain, menunjukkan aktivitas bermain yang dilakukan oleh subjek. Halaman 33, makna leksikal, suara berarti kemampuan menghasilkan suara. Makna gramatikal, bersuara, menunjukkan keadaan seseorang yang mengeluarkan suara. Halaman 34, makna leksikal, cerita, berarti kegiatan menceritakan kisah secara lisan ataupun tertulis. Makna gramatikalnya, bercerita, mengungkapkan tindakan atau proses menceritakan sesuatu. Halaman 35, yaitu makna leksikalnya, kerja, berarti kegiatan tindakan bekerja sama dalam satu tujuan. Dan makna gramatikalnya, bekerja sama, berarti menunjukkan tindakan bersama-sama dalam kerjasama. Makna referensial dan non-referensial. Makna referensial adalah makna yang merujuk langsung pada objek atau entitas di dunia nyata. Makna referensial menghubungkan kata atau frasa dengan sesuatu yang konkret atau nyata. Makna non-referensial adalah makna yang tidak merujuk pada objek atau entitas di dunia nyata, melainkan bersifat abstrak atau konstekstual. Baik, contohnya pada halaman 43, referensial, kata rumah, mengacu pada bangunan tempat tinggal. Halaman 50, non-referensial, kata kebersamaan, mengacu pada konsep abstrak dari bersama-sama. Sintaksis. Sintaksis adalah cabang linguistik yang mempelajari struktur kalimat dan aturan-aturan yang mengatur bagaimana kata-kata dan frasa digabung untuk membentuk kalimat. Sintaksis meneliti bagaimana elemen-elemen kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan berinteraksi dalam suatu kalimat. Frasa adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai unit dalam struktur kalimat, tetapi tidak memiliki subjek dan predikat sendiri. Dalam halaman 31 terdapat kata teman baik termasuk frasa nominal. Halaman 32 bersama teman termasuk frasa preposisional. Halaman 33 dengan cermat, frasa adverbial. Halaman 35 sedang bekerja sama termasuk frasa verbal. Dan klausa itu dia membutuhkan sebuah subjek ataupun predikat, seperti dalam halaman 38 Alfa menulis syair lagu. Klausa independen. Halaman 39 Dida memainkan harmonika tadi sore termasuk klausa dependen. Halaman 46 Sally dan Mina ingin bermain bersama termasuk klausa independen. Dan halaman 53 kami akan membuat es buah termasuk klausa independen. Sedangkan kalimat merupakan satu kesatuan antara frasa, klausa, dan keterangan yang lebih utuh. Terdapat dalam halaman 36. Yuk tuliskan pengalaman bekerja sama dengan teman termasuk kalimat ajakan. Halaman 39 Alfa menulis lagu di kertas termasuk kalimat sederhana. Halaman 46 bagaimana kalau kita menjual kue di istana termasuk kalimat pertanyaan. Halaman 56 Yogi terlihat ragu, ia menggeleng, rupanya ia ingin membuat lubang persembunyian di pasir termasuk kalimat majmuk. Wacana adalah unit bahasa yang lebih besar dari kalimat yang melibatkan penggunaan bahasa dalam konteks komunikatif yang lengkap, koherensi dan kohesi. Terdapat pada halaman 31-56. Koherensi,
Paragraf-paragraf ini memperkenalkan dan mengembangkan tema kebersamaan, saling percaya, dan persahabatan. Kohesi penggunaan kata sambung seperti dan, karena, tetapi, menjaga alur cerita. Pengulangan kata-kata kunci seperti teman, percaya, dan bersama untuk memperkuat tema. Repetisi pada halaman 50, pengulangan kata kebersamaan dan kerjasama untuk menekankan pentingnya bekerja sama. Struktur paragraf pada halaman 35, paragraf dimulai dengan kalimat topik kita harus saling membantu, diikuti oleh contoh konkret dari tindakan saling membantu. Selanjutnya, aspek mekanik, yaitu terdapat ejaan, konsistensi penulisan. Bab ini menunjukkan konsistensi dalam penggunaan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata-kata dieja dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian penulisan huruf kapital, penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan seperti pada awal kalimat, nama orang, nama tempat, dan judul. Penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, tanda seru, dan tanda petik digunakan dengan benar untuk menunjukkan jeda akhir kalimat, pertanyaan, penekanan, dan kutipan langsung. Penulisan kata depan dan partikel penulisan. Kata depan seperti di, ke, dan dipisahkan dengan benar dan daripada kata yang mengikutinya, misalnya di rumah, ke sekolah. Partikel pun juga ditulis terpisah, misalnya bagaimanapun. Kata ulang ditulis dengan benar menggunakan tanda hubung seperti bermain-main, berlari-lari, dan lain sebagainya. Di samping merupakan salah satu foto yang menunjukkan anak untuk berpikir kritis menggunakan kapital yang lebih baik. Unsur sastra, genre. Buku ini termasuk dalam genre sastra anak dengan cerita pendek dan puisi yang relevan dengan pengalaman dan imajinasi anak-anak. Fungsi sastra. Fungsi utama buku ini adalah menghibur, mendidik, dan mengembangkan kemampuan berbahasa anak-anak. Tema. Halaman 42 dan 54 memiliki cerita tentang persahabatan yang mengajarkan pentingnya memiliki teman baik dan bagaimana menjaga hubungan tersebut. Analisis karya sastra. Judul dengan isi cerita, contohnya judul puisi lagu istimewa pada halaman 33 menarik perhatian dan langsung mengisyaratkan isi cerita tentang persahabatan dan indahnya kerjasama. Tema persahabatan dan kerjasama dikembangkan dengan baik dalam cerita-cerita pendek. Contohnya cerita pada halaman 46 tentang Istana Kue. Bait, setiap cerita pendek terdiri dari bait yang singkat dan padat. Contoh puisi di dalam halaman 36 menggunakan bait-bait pendek untuk menggambarkan kebersamaan dengan teman. Kemudian rima, penggunaan rima dalam puisi membantu anak-anak mengingat dan mengapresiasi keindahan bahasa. Contoh puisi pada halaman 38 menggunakan rima sederhana yang mudah diingat seperti teman baik, selalu dekat dalam suka maupun berat. Kemudian amanat dalam setiap cerita dan puisi disampaikan dengan cara yang sederhana dan mudah difahami anak-anak. Contoh amanat cerita pada halaman 50 mengajarkan anak-anak untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Kemudian strukturalisme. Pendekatan strukturalisme dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen dalam cerita saling berhubungan dan membentuk keseluruhan makna, seperti hubungan antara karakter, setting, dan plot. Contoh halaman 44 menunjukkan hubungan antara karakter utama dan teman-temannya, serta latar tempat mereka bermain, membentuk alur cerita tentang persahabatan. Kemudian apresiasi sastra. Apresiasi sastra dalam buku ini dikembangkan memiliki kegiatan membaca, berdiskusi, dan menulis tentang cerita-cerita dan puisi yang ada. Anak-anak diajak untuk menghargai keindahan bahasa,
dan pesan moral dalam setiap cerita. Contohnya pada halaman 56 anak-anak diminta untuk menulis cerita pendek tentang pengalaman mereka sendiri dengan teman-teman, kemudian mendiskusikannya di kelas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan pertama, relevansi dengan usia pembaca. Cerita-cerita dan aktivitas dalam buku ini sangat relevan dengan kehidupan dan pengalaman sehari-hari anak usia 8-9 tahun. 2. Penggunaan ilustrasi. Buku ini menggunakan banyak ilustrasi yang menarik dan mendukung pemahaman teks, membantu anak-anak lebih mudah menghubungkan teks dengan gambar. 3. Pengembangan kemampuan berbahasa. Latihan membaca, menulis, dan berbicara yang diberikan dalam buku ini dirancang untuk meningkatkan kemahiran berbahasa anak-anak secara holistik. 4. Penyampaian pesan dan moral. Setiap cerita dan puisi dalam buku ini mengandung pesan moral yang penting seperti persahabatan, kejujuran, dan kerjasama yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami anak-anak. 5. Latihan interaktif. Buku ini menyediakan berbagai latihan interaktif yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan belajar yang menyenangkan dan menantang. Kemudian kekurangannya, pertama, pendekatan fonologi yang terbatas. Latihan fonologi mungkin kurang mendalam dan hanya mencakup pengucapan dasar tanpa memberikan tantangan lebih lanjut untuk anak-anak yang sudah memiliki pemahaman dasar yang baik. Kemudian variasi genre. Kurangnya variasi genre, buku ini lebih fokus pada cerita pendek dan puisi. Mungkin kurang memberikan variasi dalam genre lain seperti drama atau cerita bergambar yang lebih interaktif. Yang ketiga, penjelasan gramatikal yang sederhana. Penjelasan mengenai aspek-aspek gramatikal mungkin terlalu sederhana dan tidak mendalam sehingga anak-anak mungkin membutuhkan tambahan materi dari sumber lain untuk pemahaman yang lebih komprehensif. Aktivitas berkelompok terbatas. Meskipun ada beberapa aktivitas yang melibatkan kerjasama, buku ini bisa menambahkan lebih banyak latihan berkelompok untuk mengembangkan keterampilan sosial dan kolaboratif anak-anak. Nah, sekian untuk presentasi analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup saja dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.